Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning my students. How are you today? Gimana kabarnya? Miss Ima harap semoga kabar kalian baik-baik aja, selalu sehat, dan tetap semangat ya walaupun belajarnya masih di rumah aja. Oke, hari ini judulnya adalah Let's Go to the Village. Let's go to the village. Ya, artinya ayo atau mari pergi ke desa atau kampung. Ya. Lalu apa sih yang kita bakal pelajari sebenarnya dari bab Let's Go to the Village ini? Kita lihat dua tulisan berikut ya. Yang pertama kita akan pelajari adalah ask and give suggestions, yaitu meminta dan memberi saran. Kemudian present perfect tense. Nah, apa nih present perfect tense? Miss Ima mau review atau ngulang materi sebelumnya dulu atau tanya dulu ke kalian. Waktu kelas 5, masih ingat kan kita udah belajar tentang simple past tense ya? Ada yang udah lupa atau ada yang masih ingat banget? Miss Ima review lagi. Kalau simple past tense itu menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu ya, yang sudah lewat ya, dimana mau itu 2 tahun yang lalu, mau itu kemarin, mau itu sedetik yang lalu ya, itu semua udah kejadian yang udah lewat ya. 5 jam yang lalu, 5 menit, 5 detik, bahkan 1 detik yang lalu pun itu termasuk peristiwa yang udah lewat ya. Misal pagi tadi nih, sebelum kalian nonton video ini, kalian udah mandi ya, itu kegiatannya adalah mandi. Kemudian abis mandi tadi makan ya, pokoknya sebelum sekarang terjadi nih, sebelum melihat video ini, kejadian yang kalian udah lalui yaitu mandi, makan, apalagi pakai baju lah, atau mau mundur lagi sholat subuh ya, atau semalam ngapain gitu, belajar mungkin. Nah, itu penggunaan simple past tense. Ada waktu yang spesifik, yaitu tadi waktunya, apakah itu kemarin, apakah itu 5 menit yang lalu. Sekarang tenses selanjutnya yang akan kita pelajari adalah present perfect tense, di mana present perfect tense itu hampir-hampir mirip dengan simple past tense. Tapi apa nih kira-kira bedanya? Ya, kita akan pelajari hari ini. But sebelum kita belajar present perfect tense, kita lihat dulu kosakata berikut yang sesuai unit Let's Go to the Village ya. Yang pertama kita lihat rice field, sawah, farmer, petani, riverbank, tepi sungai, cattle atau cattle, ternak, carriage, gerbong ya, atau kereta kuda sesuai yang bisa kalian lihat di buku paket bahasa Inggris kalian. Lalu river, sungai, harvest, panen, hut, gubuk, herdsman atau herdsman, penggembala, dan yang terakhir scarecrow, orang-orangan sawah. Oke, selanjutnya kita akan lihat dan belajar cara ask and give suggestions, meminta dan memberi saran. Sebelumnya Miss Ima mohon maaf ya, mungkin di sini backgroundnya terlalu simple, kurang menarik karena agak dadakan juga bikinnya. Yang penting kita lihat dulu nih percakapan berikut antara Patrick and Simon. Kata Patrick, "It's holiday." Ups, gerak.
Oke, kita balikin lagi ke ukuran semula. Yuk kita ulang kata Patrick. It's holiday. How about going to the village? We can go to the river. Oke, mohon maaf di sini harusnya nggak ada tanda tanya ya. Miss Ima perbaiki dulu sebentar. Oke. Kata Patrick tadi, it's holiday. Dia bilang kalau sekarang liburan. How about going to the village? Gimana kalau kita pergi ke desa? We can go to the river. Kita bisa pergi ke sungai. Ya, kata Simon, sounds great. Kedengarannya hebat, kedengarannya bagus. Why don't we go to the rice field? Kenapa kita nggak pergi ke sawah? Kata Patrick, great idea. Ide yang bagus, ide yang hebat. What can we see there? Apa yang bisa kita lihat di sana? Simon jawab, a lot of things. Banyak hal. We can see many farmers gathering to cut the crops on the rice field. We can see, kita bisa lihat, many farmers gathering, banyak petani sedang berkumpul, to cut the crops on the rice field, yang sedang memotong tanaman di sawah. Nah, tanaman di sini maksudnya tanaman-tanaman pangan ya, yang ada di sana, yang biasa ada di sawah. Kata Patrick, really? Beneran? Masa sih gitu? Kata Simon, yes. Have you ever seen a harvest time? Pernahkah kamu melihat gitu ya, masa panen, harvest time? Kata Patrick, no, I haven't. No, tidak, aku belum pernah. We can see it there. Kita bisa lihat itu loh di sana. Wow, I can't wait. Aku nggak sabar deh. Jadi di sini udah ketahuan nih, kira-kira mana nih yang minta saran dan memberi saran ya. Sesuai yang kita bakal pelajari hari ini nih, ask and give suggestions, meminta dan memberi saran. Jadi kira-kira mana nih percakapan yang meminta saran dan mana yang memberi saran? Kalau yang meminta saran, yang seperti ini. How about going to the village? Gimana kalau pergi ke desa? Nah, kemudian si Simon ngasih saran, give suggestions. Why don't we go to the rice field? Kenapa kita nggak pergi ke sawah? Ya, dia ngasih saran, gitu. Oke. Selanjutnya, setelah kita udah tahu caranya ask and give suggestions, kita lihat dulu di sini yang ada di buku paket bahasa Inggris kalian juga ya. Kita akan terjemahin bareng-bareng, dengerin Miss Ima juga cara bacanya. Sekalian kalian bisa belajar cara mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris juga ya. Yang mungkin kalian belum tahu artinya, siapkan pensil atau pulpen, lalu bisa kalian tulis artinya di buku paket bahasa Inggris kalian yang ada passage berikut, yang judulnya Bimo the Farmer. Mr. Bimo the Farmer. Yuk kita lihat. Mr. Bimo is a farmer. Mr. Bimo adalah seorang petani. Tuan Bimo atau Pak Bimo adalah seorang petani. He lives in Banjar Village. Dia tinggal di desa Banjar atau kampung Banjar. He has 2 children. Dia punya 2 anak. He has a small rice field and cattle. Dia punya sawah kecil dan ternak. Mr. Bimo has been a farmer for a long time. Pak Bimo sudah menjadi petani sangat lama, sudah sejak sangat lama. His parents also farmers. Orang tuanya juga
petani. He has learned farming since he was 5 years old. Dia telah belajar bertani, ya, sejak he was 5 years old. Sejak dia berusia 5 tahun. He is used to help in the rice field after school. Dia membantu di sawah after school, setelah sepulang sekolah. Dulu ya, he is used to help. Dia dulu membantu di sawah after school, setelah sepulang sekolah. There are some hut and scarecrows in the rice field. Ada beberapa gubuk dan orang-orangan sawah di sawah. Nah, di sini there artinya ada. Kalau there di belakang kalimat artinya di sana. Kita lanjut. Some farmers work in the rice field. Beberapa petani bekerja di sawah. Herdsmen take their cattle there. Penggembala mengambil hewan-hewan ternak mereka di sana. Nah, there kalau di akhir kalimat artinya di sana, kalau di depan kalimat artinya ada. Lanjut. There is also a big river. Ada juga sebuah sungai yang besar. The rice field is near the river bank. Sawahnya dekat dengan tepi sungai. Ya, near artinya dekat. Mr. Bimo usually goes to the rice field early in the morning. Tuan Bimo atau Pak Bimo biasanya pergi ke sawah early, lebih awal, in the morning, di pagi hari. He has planted rice, corn, soy, and bean for years. Dia telah menanam padi, corn, jagung, soy, kedelai, and bean, dan kacang for years, selama bertahun-tahun. Now, sekarang, he also plants fruits and vegetables. Dia juga menanam buah dan sayur-sayur. He is happy for the harvest time is coming. Dia senang. He is happy for the harvest time is coming. Dia senang saat masa panen sudah datang. Farmers will gather in the rice field when harvest time comes. Para petani akan berkumpul di sawah ketika masa panen datang. Ya, when di sini artinya ketika. Kalau when di depan kalimat artinya kapan, tapi kalau dia di tengah-tengah kalimat artinya ketika. They work together happily. Merekanya siapa nih? Farmers, para petani. Mereka work together, bekerja bersama, happily, dengan bahagia. Farmers usually harvest 3 times a year. Para petani biasanya panen 3 kali setahun. 3 times, 3 kali, a year, dalam setahun. Mr. Bimo sells some of the rice for some money. Pak Bimo menjual beberapa padinya untuk mendapatkan beberapa uang gitu, some money. He keeps some amounts of the rice for a living. Dia menjaga atau lebih tepatnya nyetok gitu ya, some amounts of the rice, sejumlah padi for a living, untuk kehidupannya. Jadi ada beberapa padi yang dia jual, ada yang untuk dia pakai untuk kehidupannya. Nah, di sini baru deh kita akan belajar tentang present perfect tense. Seperti yang Miss Ima tadi awal-awal udah bilang, bahwa present perfect tense hampir-hampir mirip dengan simple past tense, yaitu sama-sama menunjukkan
peristiwa yang udah lewat. Nah, tapi apa nih bedanya dengan simple past tense? Kita lihat yang sebelah sini dulu ya. We use present perfect when we talk about. Kita menggunakan present perfect ya, present perfect tense when we talk about ketika kita sedang when we talk about ketika kita talk itu membicarakan ya, membicarakan tentang yang pertama, an activity in the past ya, sebuah peristiwa atau kegiatan di masa lalu. Sama dong seperti simple past tense ya. Kemudian repetitive activity, kejadian yang berulang-ulang. Nah, selanjutnya actions started in the past and continuing in the present. Nah, actions atau aksi atau sama aja dengan kegiatan yang dimulainya di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang. Ya, kemungkinan masih berlangsung di masa sekarang. Udah mulai bisa dipahami atau kita langsung ke contohnya aja? Tapi sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu nih ke sini ya. Di sini ada specific time. Ada yesterday, kemarin, 10 minutes ago, 10 menit yang lalu, just now, baru aja, last night, semalam, last week, minggu lalu, this morning, pagi tadi. Nah, ini specific time biasanya kita gunakan di kalimat yang simple past tense. Nah, berarti untuk present perfect tense kita nggak pakai ini. Kita nggak ada waktu yang spesifik kalau kita sedang menggunakan present perfect. So, di sini Miss Ima akan coret specific time ya, specific time-nya. Karena pada present perfect tense kita nggak pakai ini, dimana specific times hanya digunakan untuk simple past tense ya. Kalau ditulis boleh aja, tapi Miss Ima ingetin lagi bahwa kita nggak pakai specific times di present perfect tense ya. Kita di sini hanya menjelaskan atau menggunakan present perfect saat ketiga hal berikut, hal yang ini. Oke. Nah, jangan lupa sebelum Miss Ima kita kasih contoh, untuk present perfect kita akan menggunakan have dan has ya. Have dan has ini kata bantu. Nah, di mana have kata bantu hanya untuk I, you, they, we, sedangkan yang has untuk she, he, it. Oke, diingat-ingat kalau have untuk I, you, they, we subjeknya, kalau has subjeknya untuk she, he, it. Nah, langsung aja kita lihat. Di sebelah sini udah ada pola kalimat atau bentuk kalimat yang positif nih, positif ya. Polanya atau rumusnya yaitu subject plus have atau has plus verb 3. Nah, di sini pakai verb 3 kalau present perfect tense. Kalau simple past tense kita pakainya verb 2 kan? Ada yang masih nyatet materi simple past tense? Coba dipelajari dulu biar nanti bisa ngebandinginnya. Kalau simple past tense kita pakai verb 2, sedangkan yang ini present perfect tense kita pakai verb 3. Nah, berarti kalian harus tahu juga dong verb satunya itu apa, verb 2 apa, dan verb 3-nya apa. Gitu. Misal, Miss Ima ulang lagi, verb 1-nya pergi, bahasa Inggrisnya pergi, tapi verb 1 itu apa? Go ya. Verb 2-nya apa? Went. Verb 3-nya gone ya. Berbeda-beda. Jadi kalian harus tahu juga mana aja yang verbnya reguler dan mana aja yang verbnya irregular. Mana yang beraturan dan mana yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan biasanya verb 2 dan verb 3-nya itu diakhiri dengan ed ya. ed atau ed pengucapan bahasa Inggrisnya. Contohnya seperti open, verb 2-nya jadi opened,
verb 3-nya pun opened. Memasak, cook, verb 2-nya cooked, verb 3-nya cooked juga. Ada ed, ditambahin ed di belakangnya. Itu yang beraturan. Coba deh sekarang kalian lihat-lihat kamus sebagaimana yang Miss Ima sudah sarankan. Untuk sekarang kita perlu kamus agar memahami materi selanjutnya tentang tenses. Kita butuh banget kamus supaya mempermudah kita memahami materi ini. Dilihat-lihat juga mana aja kira-kira yang verbnya itu ternyata dia irregular, atau mana juga yang reguler. Kita lanjut lagi ya. Untuk pola kalimat yang positif, rumus atau polanya yaitu subject, have atau has, plus verb 3. Ingat, Miss Ima tulis di sini have atau has, sesuaikan dengan subjeknya. Kalau have untuk I, you, they, we, kalau yang has untuk she, he, it. Oke, diingat-ingat ya. Kemudian tambah verb 3. Kita lihat contoh yang pertama ya. I have eaten. I adalah subjeknya, kemudian tambahin have, ya, have, lalu verb 3. Eaten. Kira-kira eaten itu verb 3 dari apa nih verb satunya? Eat. Nah, ternyata verb satunya eat, artinya makan. Kemudian verb 2 dari makan itu apa? Ate. Nah, verb 3-nya eaten. Jadi I have eaten artinya saya sudah makan. Tapi ingat, di sini kita nggak ada spesifik waktunya ya. Saya sudah makan beberapa menit yang lalu, nggak ada. Kalau ada keterangan waktu, dia pakai simple past tense. Di sini present perfect tense yang menjadi pokok utamanya adalah sudah atau belumnya suatu kegiatan. Ya, kita nggak berbicara tentang waktu yang spesifik. Apakah itu kemarin, tahun lalu? Enggak. Ya, kita fokus ke udah atau belumnya. Kita lihat contoh yang kedua, she has eaten. Nah, di sini pakai has karena she ya subjeknya. She has eaten. She-nya sebagai subjek, kemudian pakai has, lalu verb 3. She has eaten, dia sudah makan. Kalau saya sudah makan, I have eaten. Dia sudah makan, she has eaten. Dianya untuk perempuan ya. Contoh lain, he has visited London 5 times. Nih, dia sudah mengunjungi London 5 kali. Seperti yang kita lihat nih tadi, kalau present perfect tense itu kita bisa gunain juga pada repetitive activity, yaitu kegiatan yang berulang-ulang. Nah, di sini ngejelasin bahwa dia udah mengunjungi London 5 kali, ya, berulang-ulang. Selanjutnya, my father has worked here since 2002. Artinya, ayah saya sudah bekerja di sini sejak 2002. Nah, berarti ini menunjukkan yang ini action started in the past. Ya. Di tahun 2002 ayah saya udah kerja di sini dan kemungkinan masih kerja sekarang, dan yang akan datang pun dia masih bekerja, ayah saya ya. And continuing in the present, dan masih berlangsung saat ini. Gitu. Seperti Miss Ima deh. Miss Ima udah ngajar di Anissa dari tahun 2019 ya. Terus sekarang pun masih ngajar, dan kemungkinan besok-besok juga masih ngajar. Jadi untuk kejadian seperti itu kita pakai present perfect tense. Kemudian kita lihat yang bentuk negatif. Gampang aja, gak jauh beda dengan positif, tinggal kita selipin not setelah have atau has. Karena di sini menunjukkan bahwa negatif ya, not artinya tidak. Kita lihat nih, yang tadinya I have eaten, positifnya menjadi negatif, I have not eaten. Ya, diselipin not setelah have atau has. I haven't eaten. Kita bisa singkat have not menjadi haven't. Saya belum makan.
Kemudian contoh selanjutnya, she has not eaten. Ya, positifnya she has eaten. Negatifnya she has not eaten. Dia belum makan. Lalu he has not visited London 5 times. Dia belum mengunjungi London 5 kali. Kalau yang positifnya dia sudah, he has. Kalau he has not berarti dia belum. Selanjutnya, my father has not worked here since 2002. Ayah saya belum bekerja di sini sejak 2002. Oke, selanjutnya, nah di sini Miss Ima salah lagi nih, salah nulis. Harusnya bukan negatif nih, tapi bentuk pertanyaan. Ya, mohon maaf, nanti kalian perbaiki aja saat nulis di buku tulis ya. Ini benar yang positif kalimatnya, ini kalimat yang negatif, dan ini bentuk pertanyaan ya, tanda tanya harusnya di sini. Bentuknya gimana? Gampang, biasa ya, kalau pertanyaan biasanya dibalik-balik. Kata bantunya ada di depan. Ya, have has-nya diduluin, baru subjeknya, baru tulis verb 3-nya. Ya, di sini titik-titik bisa apa aja gitu. Lalu diakhiri dengan tanda tanya. Kita lihat langsung ke contoh. Have you eaten? Ya, bener nih, diawali dengan have. Kemudian you, untuk you, subjek you pakainya have ya. Have you eaten? Ya, verb 3 dari eat adalah eaten. Jadi artinya, sudahkah kamu makan? Apakah kamu sudah makan? Seperti itu. Kalau sudah, yes I have. Kalau belum, no I have not. Kemudian, has she eaten? Sudahkah dia makan? Apakah dia sudah makan? Ya, diawali have atau has untuk pertanyaan, baru subjeknya, baru verb 3. Has he visited London 5 times? Sudahkah dia mengunjungi London 5 kali? Kemudian, has your father worked here since 2002? Sudahkah ayahmu bekerja di sini sejak tahun 2002? Mudah ya, sebenarnya simple. Kalau udah tahu polanya, atau bahkan mungkin kalian bingung gimana nih, ya udah tinggal lihat polanya kayak gimana sih. Yang positif subjek have has verb 3, yang negatif tinggal diselipin not setelah have has. Nah, kalau pertanyaan diawali dengan have atau has dulu, subjek baru verb 3. Kalau udah paham nih, coba ya, Miss Ima mau tes dulu untuk memastikan apakah kalian sudah paham atau belum. Di sini udah ada 3 soal ya. Yang nomor 1 bentuk positifnya udah ada, tapi negatif pertanyaannya belum ada. Nomor 2 yang ada cuma negatifnya aja. Yang nomor 3 yang ada cuma pertanyaannya doang. Nah, kalau misal nomor 1 nih, Diana has helped her father watering the flower. Diana telah menolong ayahnya menyiram bunga. Kalau bentuknya negatif, coba gimana? Tinggal ditambahin not ya setelah have atau has. Gimana coba? Letakin notnya di sebelah mana? Kalau yang negatif, nah untuk yang pertanyaan tinggal dibalik ya, has-nya dikedepanin, baru subjeknya. Nah, udah Miss Ima kasih petunjuknya tuh cara menjawab. Sama seperti nomor 2 dan nomor 3. Coba ya, Miss Ima mau lihat. Kalau yang udah bisa, silahkan untuk jawab di kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke, supaya yang belum mengerti pun nanti bisa lihat kolom komentar juga. Oh, ternyata dia udah ngerti ya. Oh, ternyata jadinya kayak gini. Kalau misal bentuk negatif seperti ini, bentuk pertanyaan seperti ini. Oke, jangan lupa yang ini Miss Ima harap tetap kalian tulis di buku tulis ya, kosakata berikut. Yang ini nggak usah, ini juga nggak usah. Yang penting yang belum kalian tahu, kalian tulis artinya aja. Yang ini juga, ini wajib ditulis nih, present perfect ya. Penggunaannya kapan, terus penggunaan have has, yang ini juga boleh ditulis. Yang ini wajib banget ditulis. Selalu kalian boleh jawab ini di kolom komentar YouTube. Oke? Sekian dari Miss Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.